Kristi yang bertugas di ruangan konseling hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan screening kesehatan pranikah, yaitu tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat nanti. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kesehatan hingga gaya hidup. Mbak tidak perlu khawatir, semua informasi akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Mbak bersedia untuk kita mulai diskusinya? Bersedia, Mbak. Baik. Mbaknya nama siapa? Sudah, Bu. Oke. Usia atau tanggal lahirnya berapa? Usia sekarang udah 19 tahun, tanggalnya itu tanggal 21 bulan 1. Untuk rencana tanggal pernikahannya kapan? Rencananya Desember tanggal 30, Bu, 2026. Oke. Baik, selanjutnya. Apakah Mbak memiliki riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, sakit jantung? Seperti sakit jantungnya itu kayak dadanya berdebar-debar. Dan juga ini kelenjar gondok. Apakah ada anggota keluarga dengan riwayat penyakit tersebut atau kelainan darah seperti thalassemia? Kalau untuk tekanan darah tinggi mungkin kalau di saya nggak ada, Bu, tapi kalau untuk ini keluarga saya ada dari nenek. Berarti keluarganya ya, Bu? Terus kalau kencing manis nggak ada juga, Bu, keluarga juga nggak ada, Bu. Oke, baik. Kalau untuk asma nggak juga, Bu. Jantung juga nggak ada, Bu. Oke. Berarti kalau untuk gondok, Bu, ada, itu mama kecil saya pernah sakit gondok, tapi sekarang udah sembuh. Oke, baik, berarti keluarganya ya? Iya, Bu. Kalau untuk anemia nggak ada juga, Bu. Kalau Untuk penyakit menularnya? gitu, Bu, nggak ada juga. Oke. Baik, berarti di sini yang ada cuma untuk keluarganya yang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga penyakit gondok ya, Mbak? Iya. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, Mbak, untuk siklus haidnya setiap bulan apakah teratur, Mbak? Untuk bulan ini? Kalau bulan ini teratur, Mbak, ini itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Untuk bulan Juninya? Itu sama juga, Mbak, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 juga. Untuk bulan Mei apakah masih ingat, Mbak? Sama juga, Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Oke, baik. Setelah menikah nanti rencananya Mbak akan tinggal di mana? Nanti saya akan tinggal bersama suami, Bu, dan saya akan ikut suami juga. Oke, bagaimana lingkungan di sana? Apakah ada hal atau kondisi yang membuat Mbak merasa kurang nyaman atau cemas? Kalau untuk sekarang saya belum tahu ya, Mbak, karena saya kan masih menikahnya masih Desember, Mbak. Jadi nanti mungkin untuk ikut suami atau pindah ke rumah suami masih setelah menikah. Oke. Tapi kalau bisa dilihat di lingkungannya di sana baik. Baik. Untuk aktivitasnya untuk saat ini Mbaknya sedang bekerja atau kuliah? Sekarang saya berkuliah, Mbak. Oke, apakah sering lembur mengerjakan tugas atau tidak? Kalau tugasnya banyak, kadang juga lembur 1 jam 1 aja, Mbak. Itu pun cuman kadang-kadang aja, Mbak. Berarti Mbak mengalami kelelahan fisik atau? Kalau kelelahan fisik nggak terlalu juga, Mbak. Tapi kalau mau kadang merasakan capek sedikit aja, setelah itu enggak. Oke, baik. Sekarang kita akan ukur untuk berat badannya, tinggi badan, hitung IMT dan ukur nilainya. Mari, Mbak. Oke, Mbak. Untuk pola makannya sehari-hari Mbak gimana? Untuk Mbaknya sering makan sayur, makan buah-buahan atau mengonsumsi karbohidrat yang berlebihan seperti makan seblak, makan bakso atau yang lain-lainnya yang pedas? Kalau untuk sayur-sayuran sama buah jarang ya, Bu, apalagi sayur, karena sayur bisa dibilang saya nggak suka semua sayur, Bu. Sukanya cuma sayur gitu aja. Tapi kalau buah-buahan makan, tapi seminggu tuh bisa 2 kali aja gitu. Oke, baik. Untuk di sela kesibukan hariannya, apakah Mbak menyempatkan diri untuk berolahraga seperti jalan pagi atau olahraga lainnya seminggu sekali? Kalau itu jarang, Bu. Sukanya tidur aja. Oh, berarti Mbaknya berarti kurang beraktivitas. Ya, tapi karena sering ke kampus kan jalan kaki ya, itu ya bisa dibilang olahraga juga sedikit. Oke. Apakah Mbak atau calon suami ada yang merokok? Kalau untuk saya
mungkin nggak ya Mbak. Tapi kalau untuk suami saya iya. Oh, berarti suaminya merokok ya? Ya. Oke. Untuk di lingkungan rumah atau tempat pekerjaan, apakah Mbak sering terpapar asap rokok dari orang lain, mungkin dari keluarganya atau temannya? Ya, kalau di lingkungan, kalau di dalam keluarga mungkin bapak saya masih merokok. Tapi kalau untuk di Untuk pertemanan? pertemanan ada, tapi jarang gitu. Oke, baik. Pertemanan Mbak sendiri, apakah Mbak punya teman yang merokok atau mengonsumsi zat seperti alkohol atau vape? Kalau untuk pertemanan saya mungkin ada teman saya yang mengonsumsi alkohol, vape juga dan ya itu. Uh, Jadi kan Mbaknya tadi bilang untuk pertemanannya itu ada yang temannya itu yang merokok dan mengonsumsi alkohol. Untuk Mbaknya sendiri apakah pernah merokok atau mengonsumsi alkohol? Kalau untuk alkohol, memang aku nggak pernah. Kayak pokoknya yang mengikuti mereka nggak pernah. Oh, oke, baik. Bagaimana pemahaman Mbak mengenai hubungan seksual? Apakah itu penting? Apalagi kan Mbaknya sedikit lagi mau menikah. Kalau untuk hubungan seksual, ya bisa dibilang penting ya Mbak, itu penting. Ya, apalagi setelah menikah ya Mbak. Ya, Mbak pernah ada keluhan seperti keputihan, berbau, gatal atau luka di area kewanitaan? kalau keluhan keputihan itu pernah, itu kalau setelah menstruasi Mbak. Nah, tapi itu nggak ada keluhan bau, nggak ada keluhan gatal juga. Oke, berarti normal ya. Untuk menjelang hari pernikahan, biasanya banyak hal yang harus diurus. Bagaimana Mbak mengelola stres tersebut? Ya, itu jarang makan ya Mbak, karena stres, kepikiran dari biaya gitu loh Mbak. Jadi, Seperti, ya, tapi stresnya masih di bawah normal. iya masih normal. Itu kan mungkin kalau kepikiran ya nggak makan, tapi setelah itu kan lapar juga Mbak, ya makan lagi. Nggak yang stres berlebihan Mbak. Baik. Apakah akhir-akhir ini sering merasa sedih, cemas berlebihan, atau sampai mengganggu tidur? Kalau untuk akhir-akhir ini sering merasakan cemas, apalagi mau mendekati hari pernikahan Mbak. Tapi nggak sampai yang mengganggu waktu tidur kok Mbak. Baik. Apakah dalam hubungan atau persiapan pernikahan ini Mbak merasa mendapatkan tekanan, paksaan, atau perlakuan kasar dari lingkungan sekitar maupun calon pasangan? Nggak pernah Mbak. Karena ini pernikahan ini kan saya sendiri yang mau sama calon suami saya, jadi nggak ada paksaan atau perlakuan kasar. Oke, Mbak kan tadi bilang kalau Mbaknya itu kurang mengonsumsi sayur dan makan buah pun 2 kali dalam seminggu. Mbak harus lebih banyak makan sayur ya, karena itu penting untuk melancarkan pencernaan dan juga harus banyak makan buah-buahan seperti itu. Oke baik. Mbak. Dari hasil konseling kita tadi, apakah Mbak masih ingat apa yang harus Mbak konsumsi? Masih Mbak, ini jadi saya harus lebih banyak makan sayur, itu ini sama makan buah-buahan Bu. Baik Mbak, untuk konselingnya hari ini sudah selesai ya Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga ya Mbak. Selamat siang Mbak. Selamat siang.